Jumpa lagi dengan Zoe dan Feli dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabar teman-teman? Semua sehat-sehat ya? Amin. Yuk kita mulai ibadahnya. Let's go! Shalom teman-teman. Wah, host kita hari ini keren banget ya. Wah, keren. Nah, teman-teman, kalau mau menjadi host atau melayani bersama-sama di sekolah minggu di udara, boleh banget loh. Nanti langsung hubungi ke kakak sekolah minggu ya. Oke. Nah, teman-teman, sudah siap belum? Semuanya pasti sudah siap ya. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati Tante Emma juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan ya, harus semangat memuji Tuhannya. Kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan buat kita. Yuk semangat nyanyi memuji Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Hore!
percaya saja di dalam namanya. Percaya tentu kita menang. Hore! Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Hore! Percaya saja di dalam namanya. Percaya tentu kita menang. Hore! Puji nama Tuhan. Teman-teman, kita semua percaya sama Tuhan Yesus ya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Aku. Nah, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Yes. Oke. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus dan kamu akan diselamatkan. Sekali lagi. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus dan kamu akan diselamatkan. Yeay! Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, pergilah beberapa wanita yang sangat mengasihi Yesus menengok kubur itu. Tapi mereka mendapati kubur Yesus telah kosong. Hello. Yesus sudah bangkit dan hidup. Yuhu. Iya. Apa? Halo. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia bangkit dan hidup. Yeay! Salah seorang murid Yesus bernama Thomas, dia tidak bersama dengan murid yang lain ketika Yesus menampakkan diri. Hei Thomas! Beberapa dari murid yang lain memberitahu Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan jariku ke bekas paku itu dan mencucikan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berkumpul lagi dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Pintu tempat itu terkunci. Tapi tiba-tiba Yesus berdiri di hadapan mereka. Hai guys, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, dengarkan dengan baik ya. Oke. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Teman-teman semua pasti sudah siap. Coba angkat jempolnya yang sudah siap. Mantap. Yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau untuk mendengar dan berikan hati kepada kami yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, tema kita kali ini adalah kok masih ragu?
Ayatnya terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Teman-teman bisa baca keseluruhan ayatnya dengan baik ya. Oke? Nah, teman-teman pasti pernah ragu tentang sesuatu hal. Iya enggak? Kita semua pasti pernah ragu tentang sesuatu hal. And it's okay. Ragu nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bertanya, Kak, ragu itu apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragu artinya dalam keadaan tidak tetap hati atau kurang percaya. Kak Vita kasih contoh ya. Ada nih, anak usianya sekitar 6 atau 7 tahun. Masih unyu-unyu kan? Dia datang, gitu kan. Terus dia ngomong seperti ini. Tadi ya, aku dikasih permen banyak banget. Aku seneng banget pokoknya. 1 toples besar buat aku semua. Terus kamu pasti akan bertanya dong, mana permennya? Aku minta dong, bagi dong, kan banyak. Kalau anak yang unyu-unyu tadi bilang, aku udah habisin semuanya buat aku, sudah habis semuanya. Kalian pasti ragu dong dengan apa yang dikatakan anak unyu-unyu tadi? Iya enggak? Karena kalian tidak melihat 1 permen pun ada di tangannya. Nah, contoh lagi. Kalau misalnya ada teman kamu, ini usianya mungkin lebih besar lagi. Hai guys, biasanya gitu kalau udah agak besar ya ngomongnya. Hai guys, tadi ya aku tuh ketemu sama artis itu tuh. Nggak boleh sebut nama artis kan? Itu tuh wah keren banget pokoknya. Wah keren deh, aku seneng banget. Nah, kamu pasti nanya dong, kepo dong, pengen tahu. Wah yang bener, di mana? Kapan? Bagaimana? Bla 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 bla. Kemudian kamu pasti nanya, foto-fotonya mana? Ayo mana foto-fotonya, tunjukin dong. Kalau temenmu itu nggak bisa tunjukin foto-fotonya, menurut kamu bener nggak apa yang dikatakan temenmu itu? Kamu pasti ragu kan? Iya kan? Nah, kalau sekarang misalnya, Kak Vita ngomong, nanti setelah firman Tuhan akan ada game yang seru banget. Kalian percaya nggak? Percaya dong. Nah, seperti itu artinya ragu, teman-teman. Ragu atau keraguan terjadi ketika tidak ada bukti atau belum ada bukti yang kita bisa lihat. Nah, cerita firman Tuhan kali ini tentang orang yang ragu. Kira-kira siapa mereka? Terus apa sih yang membuat ragu? Tadi Kak Vita sudah sebutkan ya, ayatnya terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Tapi Kak Vita sarankan supaya adik-adik membaca keseluruhan dari pasal 20. Karena adik-adik akan menemukan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Injil Yohanes, yang menulis Injil ini yaitu Yohanes, itu mencatat ada 3 kelompok murid yang akhirnya percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan, akhirnya. Garis bawahi akhirnya. Kenapa, Kak? Berarti sebelumnya mereka kurang percaya dong. Atau sebelumnya mereka ragu dong. Nah, kita mau belajar. Kelompok yang pertama adalah murid yang ketika dia melihat kubur Yesus dan dia mengingat firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atau perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalian ingat ceritanya? Jadi kan pagi-pagi sekali di hari Minggu itu, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Ya kan? Ketika dia datang ke kubur Yesus, apa yang terjadi? Wah, dia kaget. Kaget kenapa? Batu yang menutup kubur Yesus sudah
terguling, sudah terbuka. Sebelum dia masuk melihat kubur Yesus, apa yang dia lakukan? Dia langsung kembali menemui murid-murid yang lain. Dan saat itu ada Simon Petrus dan seorang murid yang dikasihi Yesus. Siapa dia? Adik-adik bisa baca dalam pasal 20 ayat 1 sampai 10. Adik-adik bisa temukan siapa murid Yesus yang sangat dikasihi Yesus. Ayo coba-coba cari. Kak Vita kasih tahu aja ya. Jadi ketika Maria memberitahukan Petrus dan murid yang dikasihi Yesus ini yaitu Yohanes, Maria berkata, tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada, mayatnya sudah tidak ada, tubuh Tuhan kita hilang, diambil orang, sudah hilang. Begitu kata Maria. Langsung Petrus dan Yohanes larinya gimana? Lari ke kubur Yesus. Mau lihat gimana keadaannya. Setelah sampai di kubur Yesus, pertama kali ini si Yohanes sampai kan, tapi dia belum masuk nih. Dia cuma menengok doang. Dia lihat, oh iya, sudah kosong. Tinggal kain kafannya. Sudah kosong kuburnya. Nah, kemudian Petrus langsung masuk. Wah, benar, sudah kosong. Tidak ada lagi mayat tubuh Tuhan Yesus di situ. Yang ada hanya kain kafan. Ketika murid yang dikasihi Yesus ini, yaitu Yohanes, melihat kubur kosong, ketika dia menengok terus kemudian dia masuk, dia lihat kubur kosong, langsung dia percaya. Kenapa? Dia langsung percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa bisa dia langsung percaya ketika dia melihat kubur kosong? Karena dia mengingat dengan baik apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Apa yang Tuhan Yesus pernah ceritakan sama dia tentang kebangkitannya. Jadi Tuhan Yesus pernah cerita tentang kebangkitannya. Dan Yohanes ketika melihat kubur kosong, dia mengingat apa yang Tuhan Yesus pernah ceritakan. Dan Yohanes percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi dia harus melihat kubur dulu. Dia mengingat dulu. Baru dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itu kelompok yang pertama. Sekarang kelompok yang kedua, teman-teman. Kelompok yang kedua ini adalah murid-murid yang percaya setelah, perhatikan kata, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka percaya setelah berjumpa atau bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa mereka? Ada yang tahu? Angkat tangan. Beberapa minggu yang lalu, Tante Emma sudah cerita mengenai hal ini. Masih ingat ya? Maria Magdalena dan Maria lain yang pagi-pagi datang, ya kan? Mereka yang mendapati kubur Yesus sudah kosong pertama kali. Apa yang dilakukan Maria ketika dia melihat kubur Yesus kosong? Dia bilang apa? Tuhanku sudah dicuri. Terus apa yang dia lakukan? Nangis, teman-teman. Tuhanku dicuri orang, Tuhanku diambil orang. Dia nangis. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan sudah bangkit. Sampai akhirnya ada suara yang memanggil dia. Maria, Maria, baru dia sadar. Itu suara Yesus. Baru dia sujud menyembah, dia katakan, ya Rabuni, artinya, ya Guru. Maria percaya ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan dua orang murid yang pulang kampung ke Emmaus? Mereka juga percaya ketika mereka bertemu dengan Yesus. Ketika jalan nih pulang kampung ngobrol sama temannya, iya gitu. Mereka tidak sadar bahwa orang yang berjalan bersama-sama mereka adalah Tuhan Yesus. Mereka nggak sadar. Sampai akhirnya ketika mereka makan bersama-sama, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, bagikan kepada mereka. Kemudian Tuhan Yesus hilang, tiba-tiba hilang dari hadapan mereka. Mereka baru sadar bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Juga murid-murid lain yang berada di ruangan tertutup, di mana Tuhan menampakkan diri kepada mereka.
dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka semua kaget. Ternyata Tuhan sudah bangkit. Mereka baru sadar, mereka baru tahu Tuhan sudah bangkit ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Kelompok kedua ini adalah orang-orang yang percaya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat buktinya ketemu sama Tuhan Yesus, baru mereka percaya. Nah, ada lagi yang termasuk dalam kelompok kedua ini, teman-teman. Teman-teman pasti ingat dan pasti tahu. Salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas ini adalah orang yang juga mau percaya ketika dia melihat buktinya. Ketika teman-temannya datang kan teman-temannya sudah terlebih dahulu melihat dan bertemu Tuhan Yesus di ruangan tertutup. Waktu itu Thomas nggak ada di situ, ya kan? Terus kemudian teman-temannya ini mau kasih tahu ke si Thomas. Datang dong teman-temannya, Thomas, gitu kan? Oh, kemarin kami itu sudah melihat Tuhan, teman-temannya bilang gitu. Terus Thomas bingung, ragu dia. Hah? Di mana? Tuhan bangkit. Terus dia ngomong apa? Sebelum aku melihat bekas luka di tangannya, sebelum jariku kucucukkan di bekas luka itu, dan tanganku kuletakkan di bekas luka yang ada di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Aku tidak akan percaya, kata Thomas. Thomas belum mau percaya ketika dia belum melihat buktinya. Mungkin Thomas bilang, guys, bahasa gaulnya ya, guys, lu jangan halu. Sebelum gue lihat buktinya, sebelum aku lihat nih buktinya, aku tidak akan percaya. Kemudian 8 hari kemudian, murid-murid itu kembali berkumpul di tempat itu, di ruangan yang tertutup itu. Jadi semua pintu-pintu yang ada di ruangan itu terkunci rapat, ya. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar, jadi terkunci rapat. Tiba-tiba, teman-teman, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, kaget dong. Thomas paling kaget. Mungkin seperti itu ekspresinya. Kaget banget dia. Dia lihat tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah. Berdiri di hadapannya. Terus Tuhan Yesus panggil dong si Thomas. Tom. Sini, Tom. Lihat. Tuhan Yesus bilang, lihat. Coba lihat tanganku. Lihat bekas lukaku. Mana jarimu? Taruh, cucukkan jarimu di bekas lukaku. Mana tanganmu? Letakkan tanganmu di bekas luka yang ada di lambungku. Tuhan bilang. Maka sekarang, jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Lalu apa yang Thomas lakukan? Langsung dia sujud. Dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saat itu juga dia baru percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Thomas menjadi percaya. Dia tidak ragu lagi ketika dia melihat bukti yang dia lihat dengan matanya sendiri. Sekarang bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah teman-teman harus melihat buktinya dulu baru bisa percaya?
Kita masuk di kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus bukan karena melihat. Wah, keren ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus bukan karena melihat. Siapa mereka? Teman-teman tahu nggak siapa mereka? Kira-kira siapa? Ya kita semua. Kita, Kak Vita, kakak-kakak guru sekolah minggu semua, dan teman-teman semua adalah orang-orang yang percaya bukan karena melihat. Kok bisa, Kak? Kok kita, Kak? Iya dong. Teman-teman percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya dong. Apa teman-teman bisa melihat Tuhan itu seperti apa? Apa teman-teman bisa melihat, Tuhan, where are you God? Where are you? Bisa kelihatan Tuhan? Nggak kelihatan. Nggak bisa. Tapi teman-teman percaya kan kalau Tuhan itu ada? Kak Vita kasih bukti ya. Karena teman-teman pasti bertanya, Kak, terus apa dong buktinya kalau Tuhan itu ada? Ya kan? Kalian bernafas nggak? Ya kalau nggak bernafas mati dong Kak Vita, gimana sih? Ya bernafas kan? Kita bernafas. Ketika kita bernafas, kita menghirup udara, kemudian menghembuskan udara juga kan? Oksigen dan karbon dioksida. Nah, ketika kita bernafas, menghirup udara, udara itu kelihatan nggak? Teman-teman bisa lihat nggak udara itu seperti apa? Udara, seperti apa? Enggak kan? Nggak kelihatan kan? Tapi kalian bisa merasakan nggak kalau kalian sedang bernafas? Kalian menghirup udara, kalian menghembuskan udara. Kalian merasakan kan? Tapi nggak kelihatan. Tapi kalian percaya kan udara itu ada? Sama halnya dengan Tuhan. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dengan segala hal yang ada di sekitar kita, kita percaya Tuhan itu ada. Dan bukti yang paling akurat mengenai keberadaan Tuhan adalah Alkitab. Jadi teman-teman harus rajin baca Alkitab ya. Oke. Nah, dari 3 kelompok itu, kita termasuk kelompok berapa? Ketiga. Apa itu kelompok ketiga? Orang-orang yang percaya bukan karena melihat. Keren banget. Jadi, kenapa harus ragu lagi? Teman-teman pasti sudah tidak ragu lagi. Ya kan? Hari ini kita belajar untuk tidak ragu lagi. Meskipun kita tidak melihat dengan mata kepala kita, mata kita sendiri tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kita benar-benar percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Meskipun kita tidak melihatnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Yohanes 20 ayat 29b. Kalian bisa ikuti Kak Vita ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, gampang banget kan? Jangan lupa kalian hafal ayat hafalannya dan kirimkan videonya ke sekolah minggu di udara. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di dalam hatimu, bertumbuh, berbuah lebat, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
untuk waktu ini, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar hari ini untuk tidak ragu lagi Tuhan terhadap kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan benar-benar sudah bangkit dan hidup. Engkau sudah menang Tuhan mengalahkan maut. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema tertanam dalam hati kami Tuhan, dan boleh bertumbuh dan berbuah menghasilkan buah yang lebat, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Wah, firman Tuhannya dahsyat banget kan? Dahsyat sekali. Nah, teman-teman pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kak Desi gimana? Iya Kak Vita, Kak Desi sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kak Desi belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Nah, melalui firman Tuhan hari ini, Kak Desi dapat pelajaran bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan ada keraguan. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup buat kita. Kalaupun kita tidak bisa melihat dengan mata kita, namun kita tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus. Betul banget Kak Desi. Jadi teman-teman jangan ragu lagi ya. Betul. Harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, mantap banget. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas ya, Kak? Oke. Apa ya aktivitasnya hari ini? Aktivitas hari ini mencari kata. Mencari kata. Wah, seru banget Seru pastinya. Yuk, kita kerjain sama-sama. Oke. Shalom teman-teman, kita akan mengerjakan aktivitas. Teman-teman bisa siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama ada stabilo dan kertas. Setelah siapkan bahan, di sini teman-teman harus menemukan setiap kata yang ada di tabel ini. Ada 5 kata: bangkit, percaya, Yesus, Thomas, Emmaus. Setiap kata yang teman-teman sudah temukan, teman-teman bisa garis menggunakan stabilo. Oke, sekian aktivitas kita hari ini ya. Selamat mengerjakan. Happy Sunday. God bless you. Seperti itu teman-teman. Bisa kan? Bisa banget. Gampang ya, Kak? Gampang dong. Jangan lupa kirimkan jawabannya ke Sekolah Minggu di Udara. Ya, ibadah kita sudah selesai, Kak. Nanti kita lanjut minggu depan lagi. Oke. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. See you next week ya.